Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Semua setiap rekan-rekan jemaat Tuhan yang ada di rumah, baik Anda semua yang berada di manapun juga berada. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama semangat, ya, bergairah, sukacita. Kita akan sama-sama beribadah penuh dengan ucapan syukur. Kita akan pujian, datanglah kebaiknya bahwasanya untuk selama-lamanya, bahwa Dia begitu baik buat kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari rekan-rekan semua, kita puji Dia bahwa Dia begitu baik. Haleluya Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, kami mau bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Puji nama Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, sama-sama akan bersorak, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selama, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Bersyukurlah. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Mau bernyanyi kepada Engkau Tuhan. Kami mau mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Yes Lord. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah.
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus. Bapa, 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 Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami menyembah, kami menyembah Engkau. Haleluya, Engkau hebat dan ajaib Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Ku berdiri dengan umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian
semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah anak domba. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini dengan sukacita yang baru Tuhan, kami mendengar firman Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Saya silakan kepada Bapak Pendeta Daniel. Saya silakan. Shalom Bapak dan Ibu semua yang ada di rumah. Kita bersyukur Tuhan hadir di tempat di mana kita berada. Dia adalah jawaban hidup kita. Dia adalah satu-satunya jalan. Sebelum kita berdoa, saya ingin membacakan satu firman Tuhan yang Tuhan taruhkan ketika saya menyiapkan ini. Dengarkan baik-baik apa yang Tuhan katakan. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mari kita berdoa Bapak dan Ibu semuanya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah, pencipta semesta raya ini, yang mengatur segala pergerakannya, yang berdaulat dan mengendalikan sepenuhnya. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin-Mu. Tidak ada yang terjadi sesuatu pun kalau bukan untuk kebaikan kami. Karena Engkau mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kami. Seringkali kami tidak mengerti. Seringkali kami belum mengerti, tapi kami mau pegang firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Engkau memiliki rancangan damai sejahtera bagi kami semua. Kami bisa dan menikmati anugerah kekuatan dari Tuhan. Saat kami menanyakan kepadamu, saat kami berseru kepadamu. Terima kasih karena itu Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami mau berseru kepadamu Tuhan. Singkapkanlah kepada kami. Wahyukanlah kepada kami. Firman-Mu itu menjadi rema, menjadi sesuatu yang kami pegang, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan hamba berdoa mengalirlah kekuatan dan menghiburan kepada setiap jemaat-Mu yang hadir pada ibadah virtual pada pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesegaran yang dari Tuhan turun. Kesegaran yang dari Tuhan mengurapi. Memberikan semangat. Memberikan kekuatan. Memberikan harapan. Iman yang baru dari Roh Kudus itu menggairahkan kami. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan kami berdoa Tuhan untuk Kau membukakan kepada kami cakrawala baru untuk boleh melihat bahwa kami ada untuk menjadi berkat bagi bangsa ini dan bagi bangsa-bangsa. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkan dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Segala pujian dan hormat hanya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami mau mendengarkannya, menyimaknya baik-baik, memegangnya baik-baik, dan melakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan, amin. Oke, hari ini kita akan berbicara, dan topik yang Penatua siapkan sepanjang tahun ini adalah membangun rumah kasih. Menjadi kediaman bangsa-bangsa.
Kita bersyukur bahwa kita memiliki keluarga di dalam Tuhan, di mana kita bisa mempraktekkan kasih yang nyata satu dengan yang lainnya. Dalam masa pandemi ini, dalam masa-masa yang sulit ini, saya ingin menguatkan saudara-saudaraku semuanya. Bagi yang sedang mengalami hal-hal yang sulit, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan pembimbing, dengan persekutuan, dengan orang-orang yang bersama dengan Komsel. Supaya apa? Supaya kita bisa saling tolong-menolong. Kita saling memberikan kekuatan. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita lihat sama-sama apa yang Tuhan ingin kita lakukan pada saat kita berada dalam keadaan yang tidak mudah. Ya. Pertama kita lihat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan? Kuasailah dirimu. Banyak orang yang termakan dengan isu-isu, berita-berita, yang menyebabkan seringkali kita panik, kita khawatir, kita takut. Media massa biasanya memblow up. Begitu banyak orang yang terpapar, begitu banyak hal-hal yang itu suatu data yang tidak salah. Tetapi hati-hati supaya kita tidak jatuh dalam kekhawatiran. Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Katakan, jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Menarik kata supaya, itu berarti doa adalah sebagai sentral untuk kita bisa mengerti keadaan. Untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan sedang ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang keadaan ini sedang apa sih sebetulnya. Jadi supaya kita berdoa, karena di dalam doa itulah ada jawaban. Karena di dalam doa itulah kita mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita. Doa berdasarkan firman. Doa dengan memegang janji Tuhan. Nah, ketika kita mengalami kesulitan, kita akan mengalami masalah. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Jadilah tenang, berdoa, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Kita mengerti keadaan tidak mudah. Banyak orang yang merasakan ekonominya tidak mudah. Merasakan bagaimana orang-orang terdekatnya. Saya mengalami orang-orang terdekat dipanggil Tuhan. Rasanya banyak hal yang dipikirkan. Tetapi firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa seperti apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Menarik sekali Bapak dan Ibu, pada waktu kita dalam masalah, Tuhan mengerti, Tuhan tahu, tetapi saya ingin mengatakan Tuhan ingin mengingatkan kepada kita sesuatu yang lebih besar. Supaya kita tidak berkutat di dalam masalah kita. Semua masalah kita, lakukan yang terbaik bagian kita. Di dalam doa kita mengerti harus melakukan apa. Di dalam doa kita mengerti Tuhan suruhkan apa. Nyatakan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Tetapi jangan berhenti hanya untuk bicara dengan diri kita, masalah kita. Karena saudara dan saya dirancang bukan hanya untuk diri kita. Tetapi Tuhan katakan tadi untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya bagi diri kita sendiri. Karena itu kalau kita mengingat apa yang Tuhan katakan. Bisa next. Apa yang Tuhan inginkan. Yaitu ketika dalam Kisah 1 ayat 8 Tuhan katakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kita sudah menerima Roh Kudus. Bagi setiap orang yang telah diurapi oleh Roh Kudus, kita semua. Dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Kristus di Yerusalem. Tidak hanya di Yerusalem, dan di seluruh Yudea. Tidak hanya di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan nyatakan potensi kita adalah menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Menjadi berkat sampai ke ujung bumi.
Bicara dimulai dari Yerusalem kita, keluarga kota kita, seluruh Yudea, provinsi Jawa Barat, Samaria, Indonesia, dan sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Mungkin Bapak dan Ibu atau saudara-saudaraku berpikir, aduh kejauhan Pak, mikirin bangsa-bangsa, mikirin diri sendiri aja, udah kayak gini. Itulah tipu daya si iblis. Yang mau mencuri peranmu, peran saya. Karena saudara dan saya diciptakan, dirancang di dalam Yesus. Menjadi ciptaan baru. Untuk memberikan dampak yang luar biasa. Karena engkau dan saya sangat luar biasa. Karena Roh Allah ada di dalam hidup kita. Amin. Jadi Tuhan menyatakan. Berdoa. Di dalam doa itulah. Kita mengerti. Bagaimana menangani. Bagaimana kita bersikap. Terhadap diri kita. Terhadap keluarga besar kita. Terhadap negara kita. Dan juga terhadap bangsa-bangsa. Amin. Amin. Terhadap bangsa-bangsa. Amin. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Nah, mari kita lihat apa yang kita lihat ini. Ini adalah peta dunia Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku semua. Sekali lagi apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Dia menyatakan Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi mungkin ada yang berpikir terlalu tinggi, terlalu besar, terlalu jauh. Pandemi ini mengingatkan kita bahwa ujung bumi ada di dalam telapak tangan kita. Melalui Zoom ini, melalui internet, sudah tidak ada lagi batasan wilayah. Selama di sana ada jalur internet, ada sinyal, maka kita tahu inilah yang menjadi anugerah Tuhan, membukakan mata umat Tuhan. Ada pandemi yang membuat setiap orang mengerti. Teknologi saja, keuangan saja, itu bukan jawaban bagi seluruh permasalahan. Ada masalah yang tidak bisa ditangani oleh teknologi dan juga dengan keuangan. Hari ini semua merata di seluruh dunia, membukakan mata kita. Bahwa setiap manusia perlu Tuhan, perlu juru selamat. Dan kita bersyukur seperti hari ini. Saudaraku dimanapun berada, kita bisa bersama-sama beribadah. Mungkin sebagian sekarang ada yang di luar negeri, yang sedang studi di Jerman. Bisa bergabung dengan Zoom ini. Puji Tuhan, dibukakan oleh Tuhan. Ayo kita sama-sama mengatakan, kita siap menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Ya penting bagi kita melihat gambar besarnya Bapak dan Ibu. Seringkali kita berkutat dengan masalah dan peristiwa, menyebabkan kita lupa tentang rancangan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita diingatkan bahwa kita ada untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Dan Tuhan katakan, hari ini kita saat teduh, Mazmur 2 ayat 1-5. Ya tentang bagaimana rusuh bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa rusuh dengan banyak hal. Ya saat ini jelas sangat relevan dengan keadaan yang saat ini ada. Dan di dalam Mazmur 2 ayat 8, Tuhan mengingatkan umatnya, mintalah kepadaku. Mintalah kepada Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu. Dan ujung-ujung bumi. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Bagaimana caranya? Tuhan katakan minta. Tadi saya katakan dalam Yeremia 29. Ayat 12 dan 13-nya datang. Kalau kau berseru kepadaku. Kalau kau menanyakan kepadaku dengan sungguh-sungguh. Aku akan kasih tahu. Aku akan jawab caranya seperti apa. Yang penting adalah siapkan diri kita. Kita ada bukan hanya masalah dari masalah ke masalah diri kita. Tapi kita tidak mau dikelabui oleh si jahat. Kita mau melihat rancangan kita. Yaitu rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Amin. Luar biasa. Nah Bapak dan Ibu sekarang saya ingin mengajak kepada kita untuk sedikit merenungkan beberapa hal. Coba renungkan. Bagaimana kabar baik sampai kepada engkau. Injil. Pasti kita punya cerita. Saya sudah dengar beberapa cerita tentang bagaimana pertobatan terjadi.
Ada seseorang yang sudah ada di dalam antara hidup dan mati. Lalu seorang datang mengabarkan kabar baik, menerima Tuhan Yesus. Saya mendengar teman saya pada waktu dia berdoa dengan menurut ajaran agamanya, dia melihat Yesus datang. Kita punya banyak peristiwa. Saya dilahirkan sebagai orang Kristen dalam arti kata keluarga Kristen. Kakek saya hamba Tuhan. Dan saya mendengar Injil dan saya tahu saya menerima dia dengan sepenuh hati saya pada saat sekolah minggu. Saya masih ingat peristiwanya. Seorang guru sekolah minggu mengabarkan tentang Paskah, tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dan menantang. Dan kita semua punya cerita tentang hal itu. Pertanyaannya adalah juga, kapan kau mendengarkan itu? Siapa yang mengabarkannya? Bagaimana peristiwanya? Lalu kalau kita runut lagi, orang yang mengabarkan Injil itu kepada kita, dia dapat kabar Injil dari mana? Dari mana? Pasti ada ceritanya lagi. Lalu kita tanya lagi sampai kemudian kita bisa berpikir bersama-sama. Kenapa saya ingin membawa kita sama-sama mensyukuri. Kita telah dipilih dan menjadi anak-anak Tuhan. Tapi ada keadaan yang beberapa waktu ini akan membuat kita miris sekali dengan data yang ada. Mari kita teruskan. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, kita berhutang. 100, 200 tahun yang lalu, mereka ada yang mau datang ke negeri kita ini dari belahan bumi yang lain untuk membawa kabar baik Injil keselamatan dalam Kristus Yesus. Mereka yang menerima panggilan untuk pergi. Mereka meninggalkan kenyamanan mereka. Dari Jerman, dari Belanda, dari Inggris. Mereka mendengar panggilan untuk jiwa-jiwa. Hari ini kita bersyukur dalam pelayanan kita di tempat ini. Kita mendapatkan teladan dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tahun 80-an anak-anak muda yang datang ke Bandung untuk berkuliah, yang memiliki mimpi untuk masa depan hidupnya, tetapi kemudian ditangkap Tuhan. Kita kenal Bang Ferry Sihombi, Bang Robin Saragi, ada Bapak Edward Muniung, Bang Ganda, Pak Jumena, dan lain-lain. Kita mendengar orang-orang dengan segala kisahnya. Tapi apakah semua itu tiba-tiba? Saya yakin ada kontribusi dari apa yang dilakukan oleh keluarga, apa yang didapatkan dari keluarga kita. Dan siapa yang memberitakan itu? Di Tanah Batak sangat dikenal Bapak Ludwig Nomensen. Dia datang, seorang Jerman yang tergerak oleh hati Injil, pergi ke Tanah Batak, memberikan hidupnya sepenuhnya untuk mengabarkan Injil. Dan kemudian kita tahu, Tanah Batak kemudian menjadi basis bagaimana orang-orang menerima Tuhan di sana. Kemudian ada HKBP. Terlepas dari hal-hal lain. Tapi saya ingin mengatakan bahwa iman Kristiani itu sudah ditanamkan di sana. Dan ada orang yang datang sekitar 200-150 tahun yang lalu. Meninggalkan negerinya. Memberikan dirinya pada bangsa ini. Saya yakin iman yang muncul kemudian pada abang-abang kita. Bang Ferry, Bang Robin. Kalau ditelusuri nanti itu tidak lepas dari apa yang menjadi karya dari Bapak Nomensen ini. Dan tentu ada banyak nama-nama lain yang tidak diungkapkan. Di Jawa Barat kita tahu ada GKP, Gereja Kristen Pasundan. Ada Pak Jumena, ada Pak Rahmat Purwaharta, Pak Fajar Nur Salam. Bagaimana mereka bisa kemudian mendapatkan iman itu, kemudian juga bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Di sini ada yang namanya Bapak Anting. Seorang yang begitu luar biasa, mengasihi Tuhan.
Dia memberikan dirinya, hidupnya. Namanya Bapak Frederik Ludwig Anting. Seorang Belanda. Melayani dan kemudian itulah cikal bakal Gereja Kristen Pasundan. Di tanah Papua, 5 Februari pada tahun 1855, jadi hampir 200 tahun yang lalu, 170 tahun yang lalu. Ada dua orang yang datang, Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Glaser. Mereka datang itu yang pertama kali misionaris orang Jerman yang memberikan hidupnya. Di Minahasa ada dua orang yang menjadi misionaris yang memberikan peran yang luar biasa. Kalau kita mendengar, kalau kita melihat di sana banyak sekarang orang-orang Kristen, termasuk juga Bang Edu Moniung. Saya yakin kalau dirunut ada kontribusi dari orang-orang ini. Dan juga ada juga dari pelayanan Joseph Kam yang juga Rasul Maluku yang pernah melayani di Minahasa. Lalu kalau kita kenal juga dengan Bang Ganda di Tanah Toraja, ada seorang bernama Van der Lodres, ya seorang Belanda yang memberikan hidupnya untuk pelayanan di sana. Dan kita tahu juga ada di Maluku ada Joseph Kam yang luar biasa. Bapak dan Ibu, kita berhutang. Ratusan tahun yang lalu, 100-150 tahun yang lalu mereka datang. Mereka terbakar oleh api Injil. Tapi apa yang terjadi saat ini? Mengapa saya ingin menyinggung hal itu? Karena kita harus prihatin dengan keadaan saat ini Bapak dan Ibu. Keadaan kerohanian di Eropa saat ini seperti apa? Kita sering mendengar. Kalau kita datang ke sana ada banyak gereja besar, megah. Menjadi museum, menjadi tempat ibadat agama lain, menjadi tempat kosong. Dan statistik memperlihatkan apa? Statistik memperlihatkan kepada kita. Rata-rata tahun 2018 ini di Nederland, di Belanda, 52% itu orang tidak beragama. 52% orang itu tidak beragama. Sisanya ada Roma Katolik yang paling banyak dan lain-lain, dan kita tahu berapa yang sudah lahir baru. Kita tidak mengerti. Dari 52% yang tidak beragama itu didapatkan sebuah data di Eropa saat ini. Sebagian besar kaum milenial, belasan tahun sampai 30-an tahun, itu tidak beragama, tidak peduli dengan hal-hal yang berbau religius. Jadi kalau 150-200 tahun yang lalu, orang-orang yang terbakar oleh Injil menjadi berkat bagi bangsa kita. Inilah saatnya saat kita berdoa untuk menjadi berkat bagi mereka. Apa yang terjadi di Inggris? Kita mendengar tentang John Wesley. Kita mendengar tentang Evan Roberts. Kita mendengar banyak kegerakan pada waktu itu. Saat ini sama Bapak dan Ibu. Di Inggris kalau kita melihat kegerakan atau dari tahun 1983 sampai 2018. 1983 yang biru itu adalah yang menunjukkan yang mengaku dirinya Kristen. Tahun 83 masih sekitar 60 sampai 70%. Saat ini 2018, Bapak dan Ibu, kita lihat bahwa Kristennya tinggal 38%. Saya tidak tahu tahun ini 2021 ada kecenderungan seperti itu. Bukankah ini juga sekarang kita waktunya untuk menangis bagi mereka. Mereka yang menanamkan iman itu kepada bangsa kita dengan berbagai macam cara. Sehingga sampai kabar baik itu kepada kita. Bukankah sudah sepatutnya hari-hari ini kita berdoa kembali untuk mereka. Supaya Tuhan kembalikan kebangunan rohani yang pernah terjadi. Sadarilah, iblis sedang mencoba menghancurkan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pandemi ini membuat orang mengerti. Iblis mencoba
menghancurkan orang-orang yang tidak ada di dalam Yesus. Dengan statistik yang begitu besar tadi. Dan ini merata. Termasuk di Korea Selatan, Bapak dan Ibu, yang terjadi kegerakan luar biasa pada waktu-waktu yang lalu. Saat ini kaum muda, hampir bisa dikatakan tidak peduli dengan agama. Mari kita berdoa. Tidak hanya untuk masalah kita, tapi kita berdoa pandangan kita kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan. Yang Tuhan ingin melalui hidup kita. Doa itu supaya mereka dicelihkan. Supaya mereka menyadari bahwa mereka perlu juru selamat. Supaya Yesus datang ke dalam kehidupan mereka. Memberikan hidup yang berkelimpahan. Hidup berkepastian. Hidup di dalam suatu hidup yang bermakna. Karena itu mari bertindak. Jangan biarkan keadaan ini berlangsung terus-menerus, tapi mari kita bertindak. Kita ingin menjadi orang-orang yang mulai berdoa untuk bangsa-bangsa dan berkomitmen untuk konsisten. Ambil, jadikan peta dunia menjadi sesuatu yang setiap hari ada di dekat kita. Biarlah Roh Kudus yang membawa kita untuk mendoakan bangsa-bangsa. Bagaimana dengan Amerika? Hampir sama Bapak dan Ibu. Walaupun di dalam uang dolarnya masih ada tertulis, In God we trust. Tetapi bisa kita membaca banyak hal. Beberapa waktu lalu saya mendengar seorang anak siswa pelajar menggugat sekolahnya karena memasang foto Tuhan Yesus. Mereka menggugat demi untuk kebebasan, freedom. Begitulah hal yang terjadi. Hari ini kita mau berdoa bagi mereka. Terjadi hal yang luar biasa. Mari kita mulai dengan berdoa. Daniel 11 ayat 32 menyatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Engkau umat yang mengenal Allahnya. Mari kita bertindak karena kita akan tetap kuat dengan kekuatan yang dari Tuhan. Pandangan mata kita jangan fokus kepada masalah. Kita fokus kepada rancangan Tuhan atas hidup kita. Saya percaya masalah bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan tangani bersama dan kita akan lihat bagaimana Tuhan bertindak atas hidup kita. Melalui hidup kita. Amin. Mulai berdoa untuk bangsa-bangsa. Mulai berkomitmen dan konsisten Bapak dan Ibu. Dan kita tahu, inilah polanya. Kenapa terjadi banyak orang-orang datang dan orang-orang bermisi. Pada waktu terjadi kegerakan. Kegerakan yang hebat di Wales, di Inggris, di Amerika. Kita mendengar orang-orang yang bersama-sama kemudian pergi seperti minggu lalu Penatua Timotius menyatakan Hudson Taylor memberikan dirinya untuk China. Ya kemudian juga ada William Carey memberikan dirinya untuk India. Karena kegerakan besar dimulai dari orang-orang yang mau berdoa. Sedikit kita lihat kisah Evan Robert, tokoh kegerakan di Wales. Ya di Wales ini bagian kecil dari daerah dekat Inggris. Jadi dia sebetulnya seorang yang sederhana. Seorang penambang batu bara, bahkan dari waktu remajanya. Dari usia 12 tahun dia sudah menjadi pekerja di tambang batu bara. Yang bekerja 12 jam. Pekerjaan yang sangat berat. Tapi dia selalu mengambil waktu pada waktu istirahat. Untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan juga dia punya jam-jam doa di waktu malam yang luar biasa karena digerakkan oleh Roh Kudus. Dia tidak mengerti, tetapi Roh Kudus terus mendesak dia untuk terus menyiapkan diri dan berdoa. Selama 13 tahun dia berdoa menunggu, bukan tentu saja bukan hal yang mudah, tetapi karena hatinya terus digelorakan. Dia selalu bertanya, apa Tuhan begitu baik kepada saya? Kristus begitu baik kepada saya. Apa yang aku bisa lakukan untuk bagi Kristus? Dalam usia 25 tahun, dia mulai berkesempatan untuk memberitakan kabar baik ini di gerejanya, hanya dihadiri mulai dari beberapa orang. Tapi kemudian terjadi hal yang luar biasa. Doa itu membakar
kata-katanya bukan kata-kata orang yang bisa menarasikan dengan baik. Tapi orang tahu dan merasakan bagaimana kuasa doa yang dia menjadi kehidupannya. Itu membakar setiap orang yang mendengarnya. Tadi kita lihat bagaimana ratusan ribu orang-orang di Wales pada waktu itu datang menyerahkan diri. Dan kegerakan ini merambat ke Irlandia, Inggris, ke Amerika Utara. Di mana? Dimulai dengan seorang yang punya hati untuk berdoa. Dan itu bisa mengubahkan bangsa-bangsa. Kalau isu muncul, kita tahu pasti kemudian ketika orang datang pergi kemana-mana. Bagaimana dengan pelayanan kita? Sama bukan? Ketika tahun 80-an kita terus di dalam doa sampai sekarang. Orang-orang pergi, kita hampir ada di banyak daerah. Karena orang tidak mau pergi untuk memberitakan kepada suku-suku. Kita doakan, kita dukung Bang Henry Panggabean yang ada bergerak di suku-suku terabaikan, Pak Agus Sitio dan juga semua rekan-rekan. Dari mana? Dimulai dari doa bukan? Dimulai dari orang-orang yang mau berdoa. Karena itu mari kita berdoa. Kita doakan bangsa-bangsa. Kita doakan dan kita tahu pada akhirnya. Kita lihat endingnya. Kita lihat ujungnya. Dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. Kita mendengar, kita membaca apa yang akan terjadi pada akhirnya. Oh, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Itulah ujung dari semuanya dan kita berdoa. Satu kali ketika kita bersama-sama dengan orang kudus, kita bisa berterima kasih kepada mereka yang memberikan kontribusi sehingga kita mendengar kabar keselamatan itu. Dan saya juga berdoa supaya pada waktu itu mungkin ada banyak orang yang datang kepada kita dan malaikat memberitahu. Karena doamu, suku bangsa ini mendengar Injil karena ada orang yang mau diutus. Karena doamu, maka kita melihat bahwa kuasa kegelapan dihancurkan, disingkirkan dari satu daerah. Jangan biarkan mereka dikelabui, dibunuh dan dibinasakan oleh jahat. Dengan doa kita bisa membersihkan atmosfer dari suku-suku bangsa. Karena itu besar sekali kontribusi yang bisa kita lakukan bagi bangsa-bangsa. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kesemuanya, hari ini saat kita mengambil perjamuan suci, silahkan siapkan roti, siapkan anggur. Kita mau bersama-sama menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, jadikan aku rumah doamu. Jadikan aku alatmu Tuhan. Sampai semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita akan menyiapkan diri untuk mengambil perjamuan. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa dengan apa yang kita lakukan secara manusiawi. Tetapi darah anak domba itu yang tercurah di Golgota, darah yang ajaib itu, darah Yesus Kristus tersedia bagi seluruh bangsa. Dan melalui kehidupan kita, kita bisa mengabarkan kabar sukacita itu. Kita bisa berdoa supaya kabar sukacita itu bisa diberitakan di mana-mana. Mari kita siapkan roti, siapkan anggurnya, kita puji Tuhan dengan sepenuhnya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan.
kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, mezbah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jemaat Tuhan, dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kita orang-orang yang dibenarkan dalam Kristus memiliki darah anak domba, dan dengan darah anak domba itu kita mengalahkan tipu daya si jahat. Dengan perkataan-perkataan firman yang ditaruhkan Tuhan di dalam mulut kita ketika kita berdoa. Dan kita memandang diri kita telah mati terhadap diri kita sendiri dan kita hidup bagi Kristus. Maka engkau dan saya memiliki kuasa yang maha dahsyat di dalam kehidupan ini. Kuasa yang bisa mengubahkan keadaan karena darah anak domba dan karena kesaksian perkataan firman yang kita katakan, kita nyatakan, kita proklamasikan. Saat ini jemaat Tuhan, mari kita angkat roti. Kita melihat ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Bahwa kita berhak atas semua janji-janji Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu jangan ragu perkatakan setiap janji Tuhan dalam hidupmu. Karena engkau dihisapkan di dalam tubuh Kristus sebagai pemegang janji Yesus Tuhan kita. Jemaat Tuhan, ini adalah tubuh Kristus. Ketika kita memakannya, kita tahu kita bagian tubuh Kristus, dihisapkan dalam tubuh Kristus. Tubuh yang dipecah-pecahkannya bagi keselamatan seluruh bangsa.
Kita mengingat apa yang Yesus lakukan. Dan saat ini, mari kita makan tubuh Kristus. Makanlah. Dan mari kita angkat cawan. Ini adalah darah Kristus, darah yang dicurahkan untuk keselamatan bangsa-bangsa, keselamatan kita semua umat manusia. Dan kita bersyukur bahwa kita telah diselamatkan karena kita telah percaya dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Dan darah itu jugalah yang mengalahkan setiap kutuk, setiap sakit penyakit, dan setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat kita meminumnya, mengalirlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan, mengingat bahwa semuanya itu telah Tuhan berikan kepada kita. Terrealisasilah itu, terjadilah itu. Inilah darah Kristus, darah yang ditumpahkan bagi kita, meterai dari perjanjian baru, yaitu perjanjian anugerah bahwa kita telah menerima Yesus Kristus dan telah menerima keselamatan sebagai anak-anaknya yang terkasih. Jemaat Tuhan, minumlah darah Kristus. Mari kita minum. Mari ambil waktu untuk mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Pada hari ini engkau telah mendengarkan firman Tuhan. Peganglah, lakukanlah itu baik-baik. Lakukan dengan setia. Lihatlah perubahan yang terjadi. Karena engkau ditetapkan untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah orang-orang yang kau kasihi. Sehat segarlah mereka di dalam nama Yesus. Dengan darah Yesus sembuh, kuat, imunitas dari surga. Ternutrisi di dalam kehidupanmu. Di dalam daging, darah, semua terjadi kesembuhan total di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi saksi yang luar biasa. Kata-katamu diurapi dengan kuasa darah Yesus, mengalahkan tipu daya si jahat. Segala kekhawatiran, segala ketakutan dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Dengan perkataan kesaksian tentang firman iman, firman yang berkuasa itu. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau menghadapi keadaan dengan sebagai umat lebih daripada pemenang. Karena Kristus yang menjagai dan melindungi engkau. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau mendapatkan yang terbaik dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Walaupun tidak mudah, tapi engkau akan menabur dengan air mata, tetapi engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang didoakan, jiwa-jiwa yang dimenangkan, bangsa-bangsa yang percaya dan berbalik kepada Tuhan Yesus melalui doa-doamu. Dan teruslah menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Perlindungan dan penjagaan Tuhan selalu ada padamu. Kasih karunia dari Bapa di dalam Yesus Kristus dan penghiburan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi engkau dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih.
Gereja hadir melalui pelayanan masyarakat dengan C3-nya, COVID Crisis Center. Mari kita bersama-sama menghadapi COVID-19 ini dengan bijaksana, disiplin, dan penuh rasa empati. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ayo kita sama-sama memperhatikan 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Boleh keluar rumah asal melakukan hal yang penting. Alur penanganan jemaat yang terkena COVID yang perlu diperhatikan adalah 1. Lapor ke RT RW setempat. 2. Proaktif ke puskesmas dan mendapatkan fasilitas free oleh pemerintah. 3. Hubungi pembimbing PA atau gembala wilayah atau biro diakonia gereja. Bentuk bantuan gereja bagi jemaat yang isoman, Anda bisa menghubungi kontak person yang ada di layar. Sembako dan alat-alat medis dan disinfeksi untuk rumah isoman. Terima kasih untuk jemaat dan para donatur yang sejak Maret 2020 sampai hari ini sudah memberkati kami lewat C3. Hari ini pun kami masih memberikan kesempatan seluas mungkin untuk kita saling memberkati melalui rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih untuk semuanya dan Tuhan memberkati, kita sehat selalu. Amin.